Kota Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki berbagai jenis potensi ancaman bencana. Masyarakat emosi ya, sedikit terkendala, ada yang sedikit melakukan penjarahan ya. Saya kira semua itu dalam kondisi yang wajar karena mereka lapar, bingung. Itu katanya mereka yang tidak terdata. Sebenarnya sudah terdata, cuman tidak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPBD Kota Bima dalam menanggulangi kebencanaan ini ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan secara fungsi dan tugas, bahwa BPBD di daerah itu mempunyai fungsi dan tugas. Yang pertama, bagaimana menanggulangi kebencanaan, mengurangi risiko dari bencana ini. Kemudian dalam persiapan menghadapi kebencanaan ada 3 hal pokok yang harus disiapkan dan melibatkan 3 hal pokok juga. Yang pertama, fungsi BPBD adalah komando, kemudian koordinasi, kemudian pelaksana. Nah, kemudian dalam penanganan kebencanaan ini ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Pertama ada mempersiapkan kesiapsiagaan kebencanaan sebelum terjadinya bencana atau prabencana. Kemudian yang kedua, penanganan darurat. Yang ketiga adalah penanganan pasca
daripada bencana itu sendiri. Itu fungsi dari kita dari BPBD. Kemudian kesiapsiagaan yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan. Yang pertama ada 3 hal juga yang perlu dipersiapkan yang melibatkan. Yang pertama dari sisi pemerintah, kemudian dari masyarakat dan dunia usaha. Nah, kemudian dari 3 ini kita sudah mempersiapkan regulasi-regulasi dari unsur pemerintah yang menyiapkan regulasi-regulasi, dan dari masyarakat itu sendiri kita persiapkan untuk bagaimana bisa tangguh dalam menghadapi bencana. Kemudian dalam penanganan darurat juga demikian, bagaimana caranya menangani ketika terjadi bencana secara darurat. Kemudian yang ketiga adalah pasca daripada bencana itu sendiri. Yang paling pokok, yang paling penting yang harus kita siapkan adalah kesiapsiagaan ya sebelum terjadi bencana. Nah, dari sisi anggaran kita dari APBD mempersiapkan kesiapsiagaan terhadap masyarakat itu yang paling besar ya, karena komponen masyarakat yang selaku pelaku kemudian sasaran daripada banjir itu sendiri, daripada bencana itu sendiri. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh kita ya selama kurun waktu sejak 2010 hingga sekarang. Yang pertama memantapkan regulasinya, kemudian mempersiapkan masyarakat ketika ada kejadian bencana itu sendiri. Yang sudah dilakukan, yang sudah disiapkan untuk masyarakat, yang pertama kita membentuk kelurahan tangguh. Nah, kelurahan tangguh ini dari 38 kelurahan kita sudah membentuk 26 kelurahan tangguh sampai saat ini, dan sekaligus membentuk relawan-relawan yang ada di kelurahan itu sendiri. Yang intinya kita mengajak masyarakat untuk memahami wilayahnya masing-masing gitu. Ketika terjadi bencana apa saja, dan kita sudah menyampaikan sosialisasi dan mengupdate secara khusus ketangkatan dan memahami juga keadaan wilayahnya. Ketika terjadi banjir misalnya, ya arah evakuasinya ada di mana, titik amannya ada di mana, titik rawannya ada di mana, sehingga dalam pelaksanaan kejadian nanti ya tidak lagi repot memikirkan mau kemana. Nah, itu juga dipelajari dan disusun oleh. Demikian penjelasan singkat dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima. Selanjutnya, bagian-bagian apa saja yang mendukung kegiatan dalam BPBD Kota Bima? Berikut penjelasannya. BPBD Kota Bima memiliki 3 bidang, yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan dari pembuatan rumah mitigasi bencana adalah sebagai pos pemantau dan penyebar luasan informasi bencana, sebagai sekretariat bencana TSBK dan komunitas sungai, sebagai rumah musyawarah masyarakat, rumah baca, dan juga sebagai rumah contoh adaptasi banjir dan gempa, dan sekaligus sebagai tempat evakuasi sementara apabila terjadi bencana. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2013 hingga 2018, BPBD Kota Bima menargetkan sebanyak 38 kelurahan tangguh yang akan dibentuk di Kota Bima, yang bertujuan agar masyarakat yang berada di daerah berpotensi rawan bencana sudah bisa mandiri dalam penanganan bencana ke depannya. Salah satu program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah pembentukan Sekolah Aman Bencana. Sekolah Aman Bencana bertujuan memberikan pelatihan kepada murid maupun guru yang ada di tiap sekolah yang ada di Kota Bima
agar diajarkan bagaimana bertindak ketika terjadi bencana gempa dan bagaimana proses evakuasi dini yang dilakukan apabila terjadi bencana. Dalam situasi dan kondisi rawan bencana, maka perlu dibentuk sebuah tim reaksi cepat atau TRC dalam melaksanakan kegiatan dan peningkatan kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana. Oleh karena itu, salah satu program di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah pelatihan terhadap tim reaksi cepat. Adapun latihan-latihan yang dilaksanakan oleh tim reaksi cepat yaitu melakukan pelatihan-pelatihan simulasi dan juga penanganan evakuasi terhadap korban bencana, seperti diantaranya melakukan kegiatan swimming, rafting, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrim lainnya. Banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tanggal 21 dan 23 Desember tahun 2016 menyisakan trauma yang cukup dalam bagi warga Kota Bima. Oleh karena itu, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui kegiatan geladi mekanisme darurat melakukan serangkaian kegiatan bagaimana melaksanakan mekanisme darurat untuk menanggapi atau melakukan pertolongan pertama serta melakukan evakuasi dini terhadap korban bencana. Selain itu, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melalui program mitigasi sumur resapan warga untuk mengetahui manfaat dari mitigasi sumur resapan, diantaranya mengurangi aliran dan mencegah terjadinya genangan air, dan juga dapat membantu mengurangi genangan banjir serta meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan. Pada daerah yang terkena potensi rawan bencana, salah satu kebutuhan yang sangat mendesak adalah kebutuhan akan air bersih. Mengurangi tingkat kekeringan dan juga membantu warga adalah salah satu tujuan utama pendropingan air bersih ke setiap tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, melalui programnya BPBD dalam bidang tanggap darurat melakukan pendropingan air bersih. Kegiatan pendropingan air bersih ini masih dilakukan hingga sekarang pada tahun 2018 dikarenakan aset-aset dan juga sarana prasarana saluran air masih rusak dan belum bisa diperbaiki, mengingat aset-aset tersebut bukan milik pemerintah Kota Bima. Oleh karena itu, BPBD bertanggung jawab untuk melakukan dropping air bersih ke tempat-tempat yang dianggap membutuhkan. Salah satu masalah yang ditimbulkan akibat bencana banjir adalah sampah, dan sampah tersebut menjadi masalah yang cukup signifikan yang perlu segera ditindaklanjuti, mengingat sampah tersebut akan menyumbat aliran sungai yang melalui jembatan-jembatan. Oleh karena itu, pembersihan jembatan sangatlah perlu untuk dilakukan pada program bidang tanggap darurat melalui program pembersihan sampah di jembatan. Melalui bidang tanggap darurat dibentuklah tim teknis kajian pasca bencana yang merupakan gabungan dari tenaga-tenaga ahli yang selalu melakukan revisi serta mencarikan solusi terbaik dalam rehab rekon.
Terdapat dua kemungkinan terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana. Apabila terjadi bencana, rekon akan diaktifasi menjadi rencana operasi tindak darurat, dan apabila tidak terjadi bencana, rekon dapat diperpanjang masa lakunya untuk periode atau kurun waktu dan akan dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, BPBD Kota Bima selaku tim ahli atau tim teknis dalam hal ini selalu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi untuk meminimalisir dan juga menghadapi ancaman bencana. Pasca bencana, kegiatan rehab rekon normalisasi sungai dan juga dam serta drainase kurang lebih total 25 miliar telah berhasil dilakukan. Dan selanjutnya agenda kegiatan rehab rekon akan dilanjutkan dengan total anggaran sebesar 166 miliar sebagai program kelanjutan.